Ada bulan siang-siang bolong, Hatim kita. Bukan bulan. Iya. Kan memang kan siang bolong nggak narabe bulan, Pak. Hah? Kok ada bulan di siang-siang bolong ya? No, angkat kakak udah baca Nabi Muhammad. Loh. Kok ada bulan siang bolong ini? Tuh. Loh. Ini mataharinya. Mataharinya. Apa ini? Pak. Waduh, subhanallah. Ini yang dibilang Nur Muhammad itu mungkin yang sama bidadari turun itu. Nabi Muhammad turun sama. Hah? Ini besar sekali loh. Ada yang bergerak-gerak lagi tuh. Oh iya, nggak usah. Lihat bagus rupanya. Lepas. Lihat fenomena alam. Apa kan? Oh iya. Ini udah masker ini, pakai ini masker namanya. Pakai masker tuh di tembok. Ya nanti lihat di ini di HP. Ini kok besar sekali rupanya. Sebentar, Umi lihat loh, nih. Oh iya besar. Besar sekali tuh. Mana tadi? Udah. Sebentar Umi mau anak lagi. Ini kok ada bulan lah. Siang bolong jam berapa ini? Jam 9. Wow, jam 9. Ini mungkin dari bilang bintang pari itu ya. Mana tadi? Nih, bulan. Nih, pertandaan ini. Mercusuar dunia akan segera muncul dan virus corona akan segera pergi dan berlalu. Amin. Nih bulan. Mataharinya Ya, tapi yang kadu baru mati. apa? Turun dalam bulan. Kado apa? Nggak kasih pakai apa? Kata kalimat baru. Oh itu. Oh iya tadi mau tak suruh gitu. Karena secara hamil, Ron. Oh, masya Allah. Pantesan tadi kan saya suruh bapak saya yang seorang waliullah untuk mengatakan, dan saya mau video bilang Rahasia Muhammad. mau untuk mengatakan rahasia Muhammad yang mengatakan Jangan disebut, jangan mengatakan lagi. yang mengatakan titik rahasia ya. Hanya mulut dibuka. Akhirnya saat itu mulut bapakku dikunci Allah. Ya. Akhirnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika kejadian itu saya keluar, ini saya lihat bulan tuh tapi saya nggak begitu memikirkan. Tapi ketika anak saya si Hatim berkata bulan itu bulan. Nah di situ saya berpikir, loh ini siang, kok ada bulan? Jam 9 lagi, pas jam 9 lagi tuh, jam 9 pasnya tadi. Sebenarnya tidak ada kelihatan bulan, tidak ada. Iya kan bulan. Karena dibangunkan oleh kata saya. Bagaimana? Sebenarnya tidak ada. Bagaimana keterangan dari Sebenarnya bulan itu tidak diperlihatkan pada waktu siang hari, pada waktu ada matahari. Apalagi jam 9 ya. Betul. Ini matahari besar sekali nih. Tuh ada Nur Muhammad kayaknya nih Pak Wane. Nenek Pak Nek. No, yang gerak-gerak ini. Iya. Tuh besar sekali tuh. Iya. Tuh. Iya, sudah. Ini matahari berlobang ini terlihat. Karena di lubang matahari akan keluar payung pemerintahan Islam sejati. Ya, begini ceritanya. Hari itu hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Ketika itu
aku melihat jam 9 pagi ada bulan ya. Jadi sebelum bulan itu aku lihat, saat itu bapakku sama anak-anakku yang 2, Hatim dan Arwah, melakukan foto-foto dulu sebelum keluar untuk menghadiri acara pelantikan satpam suamiku di SKB Gunung Sari. Ketika aku foto-foto, aku katakan sama bapakku, ayo Pak, aku videokan dan ucapkan seperti yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dulu. Walaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan mundur sedikit pun untuk menegakkan kebenaran Islam sejati ini. Begitu Pak. Bapakku mencoba untuk berkata seperti itu, tapi entah kenapa mulut bapakku terkunci, dan itu satu tanda kewalian beliau yang pernah sering dialaminya. Nah, setelah itu aku keluar, dan ketika aku melihat bulan jam 9 itu, aku tidak berpikir apapun, keanehan apapun lah gitu hari itu. Nah, ketika anakku yang bernama Hatim, di mana Hatim maknanya tamat atau akhir ya. Nama lengkapnya sih Asif Hatim. Asif Hatim itu artinya akhir dari pengampunan atau pengampunan akhir. Nah, ketika anakku yang bernama Hatim ini berkata padaku, lihat ada bulan, seperti itu. Lalu di saat itu aku langsung berpikir, oh iya, mana ada bulan jam-jam 9 ya, yang ada kan hanya matahari. Tapi aku melihat ada bulan, ada matahari. Itu jadi aku ingat pernah aku mendengar kalau ada bulan muncul jam 9 itu tanda corona akan berakhir. Memang aku sih tunggu-tunggu hal ini. Alhamdulillah Allah memperlihatkannya sama aku jam 9 waktu itu, hari Senin. Nah, setelah kejadian itu, tepatnya sekitar jam 2 siang, di tempat pelantikan satpam suamiku, aku melihat matahari. Dan jam 2 siang itu terlihat tiba-tiba seperti mendung langsung di saat ada matahari, dan aku melihat matahari itu di tengah-tengahnya warna hijau. Ketika itu aku melihat sama bapakku. Nah, bapakku sampai kaget. Ada warna hijau di tengah-tengah matahari, seperti itu bapakku bilang. Sedangkan aku pribadi pernah mengalaminya tahun 2013 untuk menyorot matahari itu. Dan aku melihat warna hijau, terus aku sorot sampai ke bawah sampai bisa masuk ke mataku. Itu kejadian 2013 yang aku alami, di mana dikatakan hari itu sama ahli ma'rifatullah bahwa beliau mengatakan terbuka hijab Allah, seperti itu. Dan setelah kejadian itu aku diperlihatkan cahaya warna hijau sama warna ungu di mana-mana. Ketika aku memandang ke tembok, ke langit-langit, aku melihat warna hijau. Ketika aku melihat wajah seseorang atau wajah orang lain di mana-mana, aku diperlihatkan kulitnya warna ungu. Nah, seperti itu yang aku alami lagi di saat
hari Senin kemarin tanggal 10 Agustus 2020. Begitu juga bapakku diperlihatkan juga warna hijau dan warna ungu di mana-mana. Dan bapakku juga kaget telah menyaksikan hal tersebut. Dan ketika aku dan bapakku hari Senin itu aku menyorot matahari, terlihat di tengah-tengahnya warna hijau, terus terlihat akan turun warna hijau tersebut. Tiba-tiba bapakku mendapat telepon gaib, yang kabarnya sih dari Dewi Anjani dan Roro Kidul, katanya seperti itu. Yang jelas bapakku yang bisa mengetahui tentang gaib atas izin Allah ya. Kalau aku belum bisa, mungkin menyusul. Nah, setelah itu beliau ditelepon, ya alhamdulillah itu jadi satu jalan untuk tidak terus menyorot, karena malamnya aku sama bapakku bersamaan mendapatkan petunjuk. Kalau bapakku mendapat petunjuk lewat gaib dan aku mendapat petunjuk lewat mimpi, di mana jika aku terus menyorot warna hijau di tengah-tengah matahari itu, kata petunjuk itu matahari akan meledak di tempat itu. Dan alhamdulillah bapakku saat itu dihalangi ya untuk terus menyorot karena adanya telepon gaib seperti itu. Dan sorenya baru dapat kabar di hari itu juga bahwa di Aceh ada terjadi gulungan awan seperti tsunami. Sepertinya itu dampak yang kami lakukan siang itu. Ya, seperti itu kejadiannya ya. Alhamdulillah, semoga kita semua dilindungi Allah dari semua bencana apapun. Setelah sore harinya hujan terus menerus sampai 11 kali berturut-turut. Jeda hanya 10-15 menit saja. Dari sore sampai maghrib itu terus hujan sampai 11 kali, dan saat itu sempat aku hitung sih 11 kali. Nah, malamnya dapat petunjuk kalau itu tanda corona akan berlalu dan berakhir seperti itu. Dan tepat malam Rabu dapat petunjuk nyanyian alam tentang lagu Corona dengan judul Corona Telah Berlalu. Nanti lagunya akan saya nyanyikan ya.
tidak aman, rasa tidak damai pun terasa di saat corona menemani. Alhamdulillah hari ini Allah menutup corona. Kini waktunya umat bahagia dunia akhirat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Ambil yang mana? Oh, buah itu, buah pohon kelapa. Enggak boleh, getah kayaknya. Getah dia nggak boleh. Sekarang Rayyan Pulau Kelapa. Nggak boleh naik, astaga. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik
Terima kasih Bapakku yang telah membimbingku kenal diri. Terima kasih Bapakku yang telah membimbingku kenal Allah. Walaupun banyak rintangan yang datang silih berganti, namun selalu ku hadapi dengan sabar dan keimanan. Ku yakin semua itu Allah akan gantikan dengan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Terima kasih Bapak udah mengajar aku, membimbing aku untuk mengenal diri sejatiku, diri dalam diri, dan mengenal diri dalam diri tentu alhamdulillah jadi mengenal Allah hakiki. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak.